Jangan record. Nah, itu dia. Udah record belum? Nah, udah record. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengantar turunan nih. Nah, turunan itu dari mana sih awalnya? Maksudnya dari dasar apa sih? Maksudnya turunan itu dibahas dari konsep apa nih? Nah, jadi penting banget kita tuh kenal dulu yang namanya gradien, gradien atau kemiringan. Nah, kemiringan ini didefinisikan sebagai apa? Gradien itu adalah apa namanya delta y ya nggak? Atau apa namanya tuh selisih panjang y dibagi sama selisih panjang x ya nggak? Delta x gitu kan? Nah kayak gitu. Jadi itu sama dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1. Nah, contohnya gimana? Misalkan kayak gini ya. Ada titik di sini namanya x2, y2. Nah, di sini x1, y1 gitu. Nah, ini gini gitu ya. Lalu dihubungkan garisnya. Nah, kan garis ini kan nggak lurus selamanya ya nggak. Ini kan garisnya kan dia apa? Ya agak sedikit mencong ya nggak. Nah, ini kita mau ngitung berapa sih kemiringannya. Nah, kemiringan itu sama dengan ini aja nih. Ini kan gini nih. Kalau kita gambarkan ini kan jadinya apa? Ini jadi delta y ya enggak, ini delta y panjangnya nih. Yang ini bawahnya ini adalah delta x gitu. Namanya ada delta x kayak gitu ya. Jadinya apa? M sama dengan delta y dibagi delta x ya enggak, sama dengan y2 min y1 dibagi sama x2 min x1 kayak gitu ya. Nah, terus apa hubungannya nih? Nah, kalau kalian tahu, nggak semua garis itu punya gradien yang apa namanya tuh, yang tetap gitu. Aduh, kok semadapnya muncul. Kok semadapnya muncul, kenapa ini? Nah, nggak semua garis itu punya apa namanya? Nggak semua garis itu punya yang namanya gradien yang apa namanya tetap gitu ya. Maksudnya apa? Bisa jadi garis itu gradiennya tuh nggak tetap. Misalnya gimana? Misalnya M itu bisa tiba-tiba misalkan M itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini tergantung sama keadaannya gitu. Jadi kayak gimana contohnya? Misalkan kayak gini. Misalkan kan kita punya garis nih. Garis kayak gini nih. Garis kayak gini. Nah, ini kan gradiennya kan positif ya enggak? Tahu dari mana? Karena dia dari kiri bawah ke kanan atas ya enggak? Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini kalau kalian ambil di titik manapun, M-nya sama nih, sama M-nya sama. Nah, M-nya sama nih. M-nya sama, M-nya sama, M-nya sama, ya enggak? Nah, kalau misalkan ini dibikin gitu, misalkan ini kita bikin garisnya namanya misalkan Y sama dengan 2X plus 1, yang mana M-nya? Nah, kalau kalian tahu M itu kan yang bentuknya kayak gini ya kan, Y itu sama dengan MX tambah C ya enggak? Jadi gradiennya, ini kan gradien nih, nah ini gradien yang ini nih, dua ini nih gradiennya. Nah, kalau garisnya begini gimana? Misalnya ini sama dengan Y sama dengan min 2X plus 1 gitu ya. Karena kan ini dari kanan atas ke kiri bawah ya enggak? Dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini gradiennya adalah negatif gitu. Kiri atas ke kanan bawah gitu, kanan bawah. Nah, ini gradien itu negatif. Karena kenapa? Kan dia dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, ini M-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya garis nih. Ini garisnya agak sedikit beda nih. Misalkan kayak gini garisnya. Nah, kayak gini nih ya. Nah, kayak gini. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini garisnya apa nih? Ini misalkan ini X-nya, ini Y-nya. Ini gradiennya mana? Tahu nggak gradiennya mana? Tahu nggak gradiennya mana? Bingung ya, karena ini garisnya berubah-ubah terus nih. Kadang-kadang dia tuh gradiennya apa begini, berubah-ubah terus nih gradiennya, nggak sama gitu ya. Di sini kalau di sini mendatar, di sini begini, di sini begini, di sini begitu, di sini begitu. Nah, nggak jadi ketika garisnya nggak lurus atau mencong-mencong itu ternyata nggak punya gradien tetap gitu. Terus cara nyari gradiennya gimana? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, kita mau nyari gradien, cuma gradien yang garisnya mencong-mencong, nggak lurus gitu ya. So, kita mau nyari kayak gini nih, gitu ya. Nah, itu gampang aja. Nah, kayak gini contohnya. Kalau kalian mau cari, misalkan di sini ada grafik gitu ya, grafik garisnya sama, mencong-mencong juga. Nah, kalian mau cari gradiennya. Nah, kan gradien itu apa sih gradien? Gradien itu kan adalah delta Y per delta X ya enggak? Anggap aja kalian punya titik di sini namanya titik X gitu ya, titik X. Titik X gitu ya. Di sini ada apa? Fungsi gitu nih, fungsinya namanya fungsi fx gitu ya. Nah, fungsi fx terus kalian tarik apa garis apa tarik di sini kalian kasih jarak, misalkan di sini jaraknya adalah h gitu ya, di sini nih. Di sini nih, di sini nih. Ini namanya garis h apa? Ini panjangnya dari sini ke sini itu h. Ini namanya x plus h berarti kan ya. Nah, ini terus saja ditaruh sini gitu ya.
Nah, kayak gitu. Nah, ini kan berarti kan di sini kan apa? Di sini adalah fx. Nah, di sini adalah apa? Fx plus h, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih bagaimana datanya dibagi data x, ya enggak? Ya udah, ini kan anggap aja ini y2, ini y1, ya enggak? Di sini x2, di sini x1, ya kan? Ya enggak? Kayak gitu aja, dianggap kayak gitu aja. Nah, gimana tuh jadinya tuh? Kayak gini jadinya nih. Kita jadi kayak gini ya, fx plus h dikurangi fx, ya enggak? Kan delta y, ya kan? Y2 kok ada yang kurang y1 kan? Dibagi sama x2 kurang x1, yaitu x plus h dikurangi sama x, kayak gitu kan? Nah, sekarang lihat deh, ini kan x bisa kita hilangin, ya enggak? Bisa kita hilangin nih. Ya cerita aja x-nya, ya enggak? Ya udah, jadi deh, ini sama dengan f x plus h dikurangi sama fx dibagi sama h. Nah, tapi kita mau cari gradien bukan yang kayak gini nih, bukan yang kayak gini ya, bukan yang kayak gini nih, bukan yang kayak gini. Kita mau cari gradien yang per titik, karena kan ini kan tiap titiknya beda, ya enggak? Karena garis ini beda-beda nih, di titik ini beda gradiennya, di titik ini beda gradiennya, enggak? Di titik ini beda gradiennya. Nah, kita mau cari per titiknya. Nah, artinya kalau dia titik, artinya jaraknya itu semakin kecil. Jarak mana yang makin kecil? Yang H ini nih. Jadi antara X1 sama X2 itu deketin terus, saling deketin. Ini H-nya diperkecil, ini H-nya diperkecil terus. Diperkecil sampai mendekati X1. Cuma bukan X1 ya, mendekati aja gitu. Mendekati X1 gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita mendekatkan H dengan 0. Nah, kalau mendekatkan H dengan 0, mendekatkan H dengan 0, dengan 0. Artinya apa? Artinya kita ambil limitnya, ya enggak? Ya udah, kalau kita ambil limitnya jadi kayak gini nih, limit H menuju 0 dari fx plus H dikurangi fx, ya enggak? Dibagi H. Nah, nemu udah kita rumus turunannya, enggak? Nah, ini M sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang aplikasinya apa nih, gitu kan? Biasanya orang nanya, wah nih aplikasinya apa nih, gitu kan, bingungin gitu kan. Kenapa sih gitu kita harus ada kayak gini-ginian gitu. Ya nggak apa-apa, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu emang bagus ya, karena kalau nggak ditanya kayak gitu nanti bingung nanyanya kemana ini, ya. Nah, ya udah. Sekarang kita lihat nih, misalkan kita punya fungsi, misalkan y sama dengan x pangkat 2 misalkan. Nah, kita mau cari turunan pertamanya, ya kan? Turunan pertama ini beda-beda namanya, apa ya? Ini namanya simbol aksen ya. Jadi itu menunjukkan dia itu turunan pertama berarti. Nah, kalau misalkan dia double aksen atau 2 kali gitu ya, berarti dia turunan kedua. Kalau 3 kali turunan ketiga. Kalau dia 4 kali turunan keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari turunan pertamanya nih, gimana nih? Udah kan ini sama dengan f turunan x, ya nggak? Sama dengan limit x koeksi h menuju 0 dari apa? Fx plus h dikurangi sama fx dibagi sama h, gitu kan? Nah, ya udah kita masukin aja nih, jadinya apa? X plus h dikuadratin, ya nggak? Dikurangi sama x kuadrat dibagi sama h, ya kan? Nah, ini lupa ambil limitnya ya. Lupa taruh limitnya. Taruh limit di sini, limit h menuju 0. Berarti kan di sini limit h menuju 0 dari x kuadrat plus 2xh plus 2h. Habis, aduh ya Allah. Plus h kuadrat. Aduh, kok gitu? Plus h kuadrat min x kuadrat, ya nggak? Dibagi sama apa? H, gitu kan. Nah, ini hapus nih x-nya nih, x kuadratnya ya. Nah, tinggal kayak gini deh. Ya udah, ini kita buat aja limit h menuju 0 dari 2xh ditambah sama h kuadrat dibagi sama h. Gitu kan? Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Ya udah, ini kan h-nya kan bisa difaktorin, ya enggak? Kita faktorin dulu h-nya, ya kan? Limit h menuju 0 dari apa? H dikali 2x plus apa? H, ya kan? Dibagi sama h. Ya udah, coret aja h-nya. Nah, sekarang kita dapat nih limit h menuju 0 dari apa? Dari 2x plus h. Nah, ini kan karena h-nya menuju 0, berarti kan ini h-nya makin kecil, ya enggak? Ya udah, jadinya apa? 2x gitu. Nah, lihat deh. Berarti kan ini kan apa? Turunan pertamanya sama dengan 2x, atau ini sama dengan fungsi dari apa? Fungsi dari gradiennya, ya enggak? Fungsi dari gradiennya, kenapa? Karena gradien terus berubah, ya enggak? Ketika x ini berubah, kan m-nya juga berubah, ya kan? Maka sesuai yang kita bilang tadi, bahwa
gradien suatu fungsi atau suatu garis yang mencong itu selalu berubah pasti, nggak akan tetap gitu ya, nggak akan tetap. Nah, sesuailah kita tadi dapat kayak gini-gini nih, sesuailah kita dapat kayak gini-gini ya, oke? Sesuailah pernyataan kita tadi ya bahwa gradien suatu fungsi atau garis yang mencong-mencong atau nggak lurus ternyata ya beda-beda tiap titiknya. Coba aja kalau kita masukin M1 ya nggak, M1 sama dengan apa? 2, M2 berapa? 4, M3 6, M dari 4 berapa? 8 ya enggak? Kalau kita masukin M0 ya 0 ya enggak? Kalau kita masukin M-1 -2 ya kan? Nah, beda-beda nih. Jadi tiap titik itu beda-beda ya enggak? Di tiap titik dia tuh beda-beda nih, beda-beda. Beda-beda ya. Artinya apa? Artinya ya nggak bisa kita berapa gradiennya langsung gradiennya misalkan gini ya, Y sama karena Y sama dengan mx plus c maka ini kan C-nya 0 gitu ya. Lalu nanti kita pakai Y sama dengan mx. Berarti kan Y sama dengan x dikali x. Nah, ini x-nya gradien ya, Pak. Bukan, salah. Nggak gini cara nyarinya, kita pakai turunan cara nyarinya gradiennya ya. Jangan keblinger kayak gini ya. Jangan gini apa? Jangan maksain gitu ya. Nggak gitu, nggak gitu. Pakai definisi kalau mau nurunin sesuatu ya, jangan asal. Ya gitu. Nah, sekarang apakah kita harus kalau kita mau cari turunan apakah kita harus pakai ini terus apakah kita harus pakai rumus ini terus nih? Apakah kita harus pakai rumus ini terus nih? Ini ribet tau nggak ya? Maksudnya gini, kita untuk nyari x kuadrat aja tuh butuh beberapa step ya nggak? Ini step 1, ini step 2-nya, ini step 3-nya, step 3, ini step 4. Tuh ada 4 step ya nggak? Ada 4 step hanya untuk nyari turunan. Nah, sebenarnya turunan itu ada rumus umumnya nih. Jadi walaupun beda bentuk, nanti itu ada bentuk-bentuk yang sama, nanti dia tuh punya turunan-turunan yang hampir mirip kayak gitu. Jadi nggak harus pakai rumus ini terus, ya nggak? Ya udah sekarang kita cari aja bagaimana kita mencari bentuk-bentuk umum dari turunan gitu ya. Nah, bentuk-bentuk umum dari turunan itu adalah misalkan Y sama dengan AX pangkat N. Contohnya gimana? Misalkan ya, Y sama dengan AX kuadrat, Y sama dengan AX juga bisa, Y sama dengan apa ya, misalkan AX pangkat 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, kita mau mencari bentuk-bentuk kayak gini nih, kita mau cari turunannya apa gitu ya. Kita mau cari nih turunannya gimana gitu. Nah, ya udah, kalau gitu kita cari aja pakai turunan biasa ya enggak? Nah, caranya gimana tuh? Nah, ini sama dengan limit H menuju 0 dari apa? Dari A. Nah, ini kan fx-nya ya enggak? Nah, kan rumusnya apa? Rumusnya kan kalau nggak salah gini, rumusnya kan limit H menuju 0 dari fx plus H dikurangi sama fx dibagi sama H gitu kan. Nah, yaudah deh, ini kita masukin aja semuanya. Jadi kan limit x lagi H menuju 0 dari apa? Dari A dikali sama apa? H dikali sama X plus H pangkatnya N dikurangi sama AX gitu kan, pangkat N juga. Dibagi sama apa? H. Nah, ini A-nya boleh kita keluarin nih, boleh kita keluarin jadi kayak gini, A dikali limit H menuju 0, dari apa? Dari X plus H pangkatnya N dikurangi sama X pangkat N dibagi sama H. Nah, ini kita bisa pakai ekspansi binomial nih. Nah, kalian sekarang belum belajar tapi ya kita pakai dulu aja kali ya biar menghemat waktu gitu ya. Nah, ini sama dengan A dikali limit H menuju 0 dari apa? Dari X pangkat N ditambah sama C N min 1 di 1 gitu ya. Ini gimana ya? X pangkat N min 1 H ditambah terus gitu ya. Sampai ujungnya itu kalau nggak salah adalah ujungnya ini adalah gini. Ujungnya itu adalah X, H pangkat N ya, lupa. Dikurangi sama X pangkat N gitu. Dibagi sama apa? Dibagi sama H, kayak gitu. Nah, ini sekarang X pangkatnya N ini kita bisa coret nih, karena kan sama ya nggak? Nah, ini kalau kalian tahu gitu ya, ini nanti oke. Bentar.
Nah, ini semuanya kita bagi sama H nih. Jadi, ini kan ada H-nya, ini kan ada H-nya ya enggak? Nah, ini semuanya kita bagi sama H. Jadinya apa? Limit H menuju 0 dari apa? C N-1 ini 1. Nah, ini ya, ini tanda apa namanya tuh? Ini namanya tanda apa ya? Aku lupa namanya ya. Udah jelas 12 juga apa ya namanya? Lupa. C itu adalah kombinasi. Ini namanya kombinasi. Nanti kan kalian akan belajar di aturan apa namanya itu ya? Aturan pengisian cara atau apa sih? Lupa. Itulah pokoknya lah ya. Nanti kalian akan belajar di kelas 12 nih. Di semester 2 sih. X pangkat N-1. Nanti kan H-nya kalau dibagi H kan hilangnya enggak? Ditambah terus. Nah, ini semuanya akan punya H terus nih. Jadi di sini ada H-nya nih, H pangkat 2, H pangkat 3 dan sebagainya gitu ya. Di bagian-bagian sini ada H-nya gitu. Nah, terus gimana cara ininya? Ya udah kalau kita berarti kan H pangkat 2 jadi H pangkat 1 dan sebagainya gitu kan ya. Jadi nanti di sini akan terus ada H-nya gitu ya. Di sini akan terus ada H-nya nih, ditambah H gitu yang ada H-nya. Terus nanti ditambah sama H pangkat N-1 gitu nih ujungnya. Nah, sekarang kalau kita taruh H menuju 0 berarti kan bagian ini akan habis nih. Karena kenapa? Karena kalau ada H-nya, maka kan kalau H-nya menuju 0 kan berarti kan dikali 0 ya enggak? Sesuatu yang dikali 0 pasti kan 0. Maka ini nih total ini nih, ini udah pasti 0 nih. Udah pasti 0. Ya udah, jadinya apa? Tinggal C N-1 1 dikali X pangkat N-1. Oh, sorry. Sorry salah ya. Ini mestinya CN ya. Sorry. Sorry, mestinya CN. Bukan CN-1. Sorry. Itu. Nah, ini kan sorry ini CN ya. CN, sorry. Ini CN. Sorry, salah. CN H gitu ya. Mana ya? CN-1. Oh ya, ini Mi 1 tetap ini Mi 1. Tapi ini tetap CN-1. Nah, gitu. Karena kalau N-1 salah nanti. Nah, oh ya lupa. Di sini kan asli dikali A ya, nggak dikali A juga nih. Berarti ini kali A juga. Nah, ini sama dia berarti kan A dikali N dikali X pangkat N-1. Kayak gitu kan. Nah, nemu deh kita. Jadi rumus umumnya ini turunannya adalah turunan atau gradiennya atau fungsi gradiennya itu adalah AX pangkat A dikali N pangkat X A dikali N dikali X pangkat N-1 kayak gitu. Nah, ini adalah rumus umumnya nih untuk Y sama dengan AX pangkat N kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Apakah cuma itu doang? Apakah cuma hal itu doang yang ada gitu ya? Oke, sebelum itu kita praktekin sesuatu deh. Misalkan ada fx sama dengan apa? Misalkan fx sama dengan 2x pangkat 4. Nah, terus bagaimana turunannya? Ya udah turunannya udah kan pangkatnya turun, terus ini pangkat ini dikurangi 1 ya enggak? Jadi kan 2 kali 4 dikali x, pangkatnya 4 dikurang 1. Kan kalau ada ax pangkat n turunannya adalah a kali n dikali sama x pangkat N-1, ya kan? Nah, ini sama dengan apa? 8 dikali sama X pangkat 3. Kayak gitu. Ini turunannya. Atau ini adalah gradien, fungsi gradiennya nih, fungsi gradien. Kayak gitu ya. Jangan lupa kita purpose kita adalah nyari gradiennya, ya kan? Kayak gitu. Apalagi misalkan apakah pangkatnya plus doang gitu, apakah nggak bisa minus? Bisa minus. Misalnya apa? Fx sama dengan seper X pangkat 3 gitu. Nah, cari turunannya gitu ya. Nah, turunannya gampang aja. Ini kan aduh kok gitu ya, kan fx ini kan sama aja kayak apa, x pangkat n min x pangkat min 3 kan. Nah, sekarang kalau kita cari turunannya ya udah turunin aja, ini kan ke bawah min 3 dikali x pangkat min 3 min 1 kayak gitu. Nah, min 3 min 1 berapa? Min 3 min 1 min 4, jangan min 2 ya, salah itu kan min 2, min 3 kali x pangkat min 4 kayak gitu. Atau kalau kita mau ubah lagi dalam bentuk yang bukan minus gitu ya. Jadi kan min 3 dibagi sama X pangkat 4 kayak gitu. Ini adalah F aksen dari X kayak gitu. Apakah cuma pangkat yang apa namanya? Apakah cuma pangkat yang maksudnya gimana ya? Apakah cuma pangkat yang bulat gitu? Maksudnya apakah kalau misalkan X pangkat 2/3 cara nurunnya gimana? Kayak sama aja. Walaupun ini turunan, walaupun ini pangkatnya bukan pangkat yang apa namanya? Bulat gitu ya. Nggak masalah. Bisa pakai rumus yang tadi gitu ya.
F aksen X sama dengan, ya udah turunin aja ke bawah gitu kan, 2/3 kali X pangkat 2/3 dikurangi 1. Jadinya apa tuh? 2/3 dikali sama X pangkat min 1/3 atau 2/3 akar pangkat 3 dari X, kayak gitu. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah cuma hal ini doang nih? Apakah cuma ini doang yang akan kita pakai? Oh, enggak cuma ini ya, ada lagi ternyata. Nah, misalnya kita punya fungsi nih, fungsi misalkan A pangkat, jangan A pangkat X ya, terlalu sulit ya nggak sih? Jangan. Bukan terlalu sulit ya, maksudnya terlalu dini. Tapi bakal pakai juga sih kalau gurunya nanya. Apa ya? Misalnya ada Y sama dengan apa ya? Oh ya, len X gitu ya. Len dari X. Len itu apa sih len? Len itu adalah E log X. Jadi logaritma yang berbasis adalah yang berbasis gitu ya. Itu apa? Itu adalah limit H menuju 0 dari kok A menuju 0. Itu adalah bilangan Euler. Limit X menuju 0 dari apa? 1 plus 1/X pangkat X atau sama dengan limit X menuju tak hingga dari apa? Sebalik ya. Ini mesti menuju tak hingga nih. Ini limit X menuju 0 dari apa ya? Dari 1 plus X pangkatnya 1/X kayak gitu. Jadi bisa ini. Definisi ada 2. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator ini sekitar 2,7181 dan bla bla bla. Kayak gitu. Panjang gitu ya. Nah, sekarang gimana nih gitu. Gimana cara kita mencari apa turunannya? Karena ini sering juga ditanya ya. Dan next ini sering ditanya sama soal gitu. Gimana sih cara kita nyarinya? Nah, cara nyarinya sebenarnya gampang aja. Jadi gini, pertama-tama ya udah langsung aja Y aksen sama dengan F aksen sama dengan limit H menuju 0 dari apa? Dari len dari X. Oh gitu ya. Jadi H ya. Len dari X plus H dikurangi sama X. Oh, kok X sih? Len X. Len X dibagi sama H gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih? Gimana sih caranya? Ya udah, kalau gitu berarti kan limit. Nah, ingat ya, kalau ada logaritma itu kalau jadi kurang itu sama aja kayak apa? Kalau kalian di IPA gitu ya, kalian pasti sadar bahwa kalau ada len misalkan A dikurangi sama len B, itu nanti sama dengan len dari A dibagi B, kayak gitu. Nah, ini juga sama nih. Boleh kita pakai yang kayak gitu ya, limit H menuju 0 dari len X plus H dibagi sama H. Nah, ini yang bawah ini bisa dipangkat nih. Yang 1/H ini kan sama aja kayak dikali sama 1/H ya enggak? Nah, ini bisa jadi pangkatnya kayak gitu. Gimana kalau itu jadi pangkatnya? Ya udah limit H menuju 0 dari apa? Len dari X per H ditambah 1, pangkatnya adalah 1/H, kayak gitu. Nah, sekarang gimana lagi nih? Nah, sekarang kita misalkan X per H itu sama dengan misalkan kotak, gitu ya. Atau misalkan Y gitu ya, misalkan Y. Nah, gimana tuh jadinya tuh? Nah, ini sama aja kayak gini. Berarti kan kalau ini sama dengan Y, berarti kan kalau H per X kan sama dengan 1/Y, ya enggak? 1/Y. 1/Y gitu kan. Kalau H per X sama dengan apa? 1/Y gitu. Berarti kalau H-nya menuju 0, maka kalau H-nya menuju 0, itu maka Y-nya gimana? Taruh. Kalau limit, jangan gitu. Kita misalkan aja yang lain. Misalkan gimana ya? Biar enak. Oh ya, H per X saja. H per X itu sama dengan apa? H per X itu sama dengan Y gitu ya. Nah, ini lebih enak nih. Jadi nanti kan kalau H-nya menuju 0, Y-nya menuju apa? Kalau H-nya menuju 0, maka Y-nya juga menuju 0, ya kan? Maka Y-nya juga menuju 0 nih. Jadi nanti kita boleh ganti nih limit H menuju 0 jadi limit Y menuju 0. Limit
Y menuju 0 gitu. Kayak gitu. Len dari apa? Karena kan tadi kan H per X sama dengan Y, maka nanti len, ini kan X per H, jadi dibalik. Jadi 1/Y plus 1 gitu ya. Nah, ini kan 1/H nih. Ini kan 1/H nih, kita mau ganti 1/H dalam bentuk Y gitu ya. Jadi kita jangan biarin H-nya itu ada gitu ya. Karena kan kita mau cari turunan X-nya, bukan nyari turunan H-nya. Enggak. Nah, kalau gitu gimana nih? Ya udah, kalau kita ini dikali aja nih, dikali. Jadi nanti apa? Kan jadi kan YX ya enggak? YX gitu kan. YX ya kan? YX. Nah, H sama dengan YX nih. Maka nanti ini sama dengan Y dikali sama X kayak gitu. Kebalik ya, mestinya seper YX ya. Seper Y dikali sama X kayak gitu ya. Nah, ini berarti kan sama aja kayak, nah ini seper X-Y ini nih, boleh kita turunin nih. Karena kan X, seper X ini kan, dia kan nggak ada hubungannya sama Y ya nggak? Jadi kan dia kan kayak konstanta gitu. Jadi nanti limitnya boleh kita turunin. Jadi nanti limit, maksudnya pangkat itu bisa jadiin kali gitu ya. Limit Y menuju 0 dari seper X dikali sama ln dari 1/Y plus 1. Oh, taruh. Bentar. Ini mestinya, aduh, taruh. Kok membingungkan ya? Sorry. Ini mestinya H per X. Sorry, ini H per X. Apa? Bener ya, ini kan X bawahnya. Sorry. H per X. Ini pangkatnya seper H kan. Nah, berarti ini, sorry. Ini salah nih. Ini mestinya ln Y. Ln Y plus 1. Pangkatnya adalah seper Y. Ya kan? Nah, ini sekarang kita lihat nih di sini. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita copy dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini seper X-nya boleh kita keluarin ya enggak? Jadi ini kan turunannya nih, turunannya. Ya kan sama dengan ini. Nah, ini seper X-nya boleh kita turun ke sini. Jadi seper X dikali sama limit Y menuju 0 dari ln dari Y plus 1 plus Y dia. 1 plus Y pangkatnya seper Y. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini kan samanya seper X dikali sama apa? Nah, ini ln-nya di sini tetap. Nah, ini kita masukin limit Y menuju 0 dari 1 plus Y pangkat seper Y. Nah, ini apa limitnya kita masukin ke dalam kurungannya ya. Kita masukin. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, kalian tahu nggak bahwa kan limit X menuju 0 dari 1 plus X pangkat seper X kan itu sama dengan bilangan E ya nggak? Itu kan sama aja kayak bilangan E ya kan? Nah, berarti ini boleh kita ganti. Ini kan X ini sebagai kesimpulan aja ya nggak? Jadi ada suatu bilangan didekati sama 0 gitu kan. Ini cuma sebagai simbol aja nih. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini kan boleh kita ganti sebagai Y, boleh aja. Jadi ini ya hasilnya adalah E gitu kan. Nah, berarti kan seper X dikali sama apa? E log E. Nah, ini artinya kalau kita baca ini gini cara bacanya. E itu jadi gini, E dipangkatin berapa pangkatnya jadi E. Jadi E dipangkatin berapa? Dipangkatin berapa supaya hasilnya E gitu. Supaya hasilnya E. Ya kalau gitu ya dikali 1 ya kan, maka ini hasilnya adalah 1 nih. Makanya hasilnya adalah 1. Gitu. Jadinya adalah super X. Nah, ini sama dengan apa? F turunan X-nya atau ini sama dengan gradiennya, tapi gradien fungsi gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi, ketika kita punya Y sama dengan ln X, turunan pertamanya itu adalah Y sama Y sama dengan seper X kayak gitu. Nah, ini sering keluar nih di soal ujian gitu ya, sering keluar. Jadi sering ditanyain. Jadi ya jangan sampai lupa aja sih gitu. Dan kebalikannya juga sering ditanyain, apakah integral dari super X dx gitu. Atau nanti dalam bentuk-bentuk aneh lah gitu. Kayak gitu ya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi nih yang sering muncul juga. Y sama dengan E pangkat X gitu. Nah, sekarang gimana cara nuruninnya gitu. Nah, ya udah. Ini kita bisa pakai turunan parsial nih. Ini kita pakai turunan parsial gitu kan. Nah, kalau kita kasih ln di sini, maka kita boleh kasih ln di sini juga. Jadi ln Y sama dengan ln dari E pangkat X gitu ya. Nah, sekarang
Oke, kalau kalian tahu notasi turunan itu ada 3. Jadi yang pertama ada F turunan X, ada DY per DX, ada D per DX. Gitu. Nah, jadi 3 ya. Jadi ada 3 nih. Nah, ini dua-duanya kita turunin nih. Kalau bentar, ini kan F pangkat X. Ini X boleh turun ya enggak? Jadi nanti X dikali sama ln dari E. Kayak gitu. Ini ln Y tetap. Nah, sekarang gimana nih? Ya udah kita turunin aja nih. Jadi ini D ln Y, ini dx gitu ya. Nah, jadinya apa nih? Jadinya kan kalau d ln y per dy atau turunan dari ln y itu kan sama dengan seper y ya enggak? Seper y kan. Sama kayak tadi tuh. Jadi bahwa turunan dari kan kalau ada fx nih sama dengan ln x, maka itu kan turunannya apa? Turunannya adalah seper x ya kan? Nah, sama kayak ini nih. Nah, berarti kan ini kan sama dengan seper y. Nah, ingat ya ini cuma d ln y doang. Operator d nih yang namanya operator d. Nanti d-nya boleh kita pindahin nih sini. Jadinya apa? Ini kan jadi seper y dy ya nggak? Seper y dy itu sama dengan d ln y. Nah, artinya apa? Ini jadinya adalah seper y dy sama dengan dx dikali sama ln e. Nah, ln e itu sama dengan apa? Ln e itu sama dengan 1 ya nggak? Sama dengan 1 nih. Maka kan seper y dy dikali sama dengan dx ya nggak? Artinya apa? dy per dx jadi kita kali silang gitu ya. Sama dengan y. Nah, apa itu y? Y itu adalah e pangkat x ya enggak? Nah, artinya dy per dx adalah turunannya ya enggak? Turunannya kan? Nah, kalau gitu berarti turunan dari y pangkat e, apa turunan dari e pangkat x itu adalah apa? Adalah e pangkat x juga kayak gitu. Jadi ini sering ditanyain juga nih. Jadi ini sering ditanyain juga dan sering keluar di mana-mana. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang apa lagi sering keluar? Nah, kalau kalian tahu yang sering keluar itu juga ada yang namanya turunan dari sin. Turunan dari sin. Gimana tuh caranya nyari turunan dari sin? Nah, caranya adalah gini nih. Misalkan kalian punya tuh, misalkan kalian punya y sama dengan sin x. Nah, gimana caranya tuh? Ya udah, kalau kita mencari turunannya, itu kan sama dengan f aksen x ya enggak? Sama dengan apa? Sama dengan sin dari x plus h dikurangi sin x dibagi sama apa? H gitu kan. Nah, sebenarnya ini agak sedikit ya bilang sulit sih enggak ya, dibilang sulit sih enggak. Yaudah, ini kita coba aja dulu ya. Nah, ini kalau kalian tahu di IPA itu ada rumusnya gini nih. Jadi kalau ada sin dari A, sin dari A dikurangi sin dari B, itu sama aja kayak 2 cos dari A plus B. Aduh, A plus B dibagi 2 dikali sama sin dari A min B dibagi sama 2. Kayak gitu. Nah, ini sekarang gimana cara ngerjainnya nih? Oke, berarti kan kita pakai rumus ini aja nih. Jadi A sama dengan X plus H, terus nanti B sama dengan X. Maka nanti apa jadinya tuh? 2 cos dari X plus H ditambah X. Itu kan sama aja kayak 2X plus H. Yang nggak dibagi sama apa? Dibagi sama 2. Gitu kan. Nah, dikali nanti sama apa? Dikali sama sin A min B. Jadi kan H doang ya nggak? Sin H doang. Gitu ya. Maka ini sama dengan ini lupa ada kasih limitnya ya, limit H menuju 0. Maka nanti limit H menuju 0 dari apa? Dari sin, oke, 2 cos dari 2x plus H dibagi 2 dikali sama sin dari X, sin H, sin H dibagi sama H. Nah, ini limitnya boleh kita pecah nih. Jadi ada limit ini, jadi ada limit H menuju 0 dari 2 cos 2x plus H dibagi 2. Oh, sorry, ini dibagi 2 ya, sorry. Dikali sama sin dari H per 2 dibagi sama H. Kayak gitu ya. Nah, ini boleh kita pecah nih. Ini H per 2. Oh, harusnya dipecah ya? Harusnya dipecah duluan. Dipecah duluan mestinya. Dikali sama limit H menuju 0 dari apa? Dari H per 2, sin H per 2 sin H per 2 dibagi sama H. Nah, kalau kalian belajar nanti di IPA lagi ya. Nah, kalau kalian nanti belajar bahwa ini limit ini nih, ini akan mendekati setengah nih, nilai limitnya akan mendekati setengah gitu ya. Nah kalau yang ini limitnya ya tetap ini kan H menuju 0, berarti kan H-nya sama dengan 0 nih. Sama dengan 0 berarti kan 2x dibagi 2 gitu ya. 2x dibagi 2 kan x ya kan.
Jadinya apa di situ? Jadinya kan 2 cos X ya kan, dikali sama setengah. Berarti setengahnya kan. Jadi apa? Jadi cos X. Jadi kalau kalian punya fungsi gitu ya, y sama dengan sin X, maka nanti turunannya adalah cos X kayak gitu. Nah, nanti kalian juga nggak tanya gitu doang, kan kalian juga akan bisa ditanyain nanti cos X-nya gimana kalau turunan cos X-nya gitu ya. Gimana nih dengan turunan cos X-nya nanti yang lainnya menyusul biasanya sih gitu. Biasanya nanti tan X, kotangan X, kotan X itu akan menyusul nanti. Kita akan bahas itu berbarengan sama apa namanya tuh sifat-sifatnya. Mungkin itu minggu depan mungkin atau gimana gitu ya di sesi berikutnya pokoknya. Kayak gitu. Nah, ini kan sama dengan cos X ketika dengan cos X nih. Nah, terus kita membahas juga yang limit. Oh ya, ini kan waktunya tinggal dikit ya. Nanti kalian masuk lagi aja gitu ya. Karena nanti ya